Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi dari tugas mata kuliah saya, yaitu pengantar statistik sosial dengan dosen pengampu Ibu Hardianti SAP MAP dengan materi klasifikasi data. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih ke materi. Klasifikasi data terdapat 5 rangkaian. Yang pertama, sumber data. Yang kedua, cara memperoleh. Yang ketiga, waktu pengumpulan. Yang keempat, jenis. Yang kelima, sifat data. Baik, yang pertama, klasifikasi data berdasarkan sumber data. Yang pertama, data internal. Data internal adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan data hasil dari orang lain. Contoh dari data internal adalah data penjualan dan data stok gudang. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya data ini didapat dari hasil penelitian orang lain. Misalnya, adalah data tingkat frekuensi pelanggan, data konsumen, dan data penggunaan suatu produk, dan sebagainya. Klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, data primer. Jenis data primer adalah data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh seorang peneliti maupun organisasi. Contohnya, jenis data primer adalah data kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di PLN, yang mana data tersebut diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ataupun wawancara secara langsung. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, namun sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya, data jumlah warga di desa, data APBN, atau data sekunder biasanya menggunakan data statistik baik dari hasil riset surat kabar ataupun media lainnya. Klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan. Data cross-section adalah merupakan data yang menunjukkan titik waktu tertentu, misalnya laporan penjualan per 17 November 2019, data pelanggan PT Maju Sukses bulan Agustus 2018, dan sebagainya. Yang kedua, data time series atau berkala adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dari tahun 2014 hingga 2019, jumlah pendaftaran calon haji Indonesia dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Klasifikasi data berdasarkan jenis data. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Contoh adalah jumlah penggunaan media sosial di Indonesia dengan jumlah siswa di sekolah menengah pertama dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata yang mengandung sebuah makna. Misalnya adalah tanggapan masyarakat terhadap penggunaan plastik. Juga mengenal tanggapan para ahli terhadap pengidap kanker dan sebagainya. Klasifikasi data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data yang dinilai adalah bilangan asli, bukan berupa pecahan angka, misalnya seperti data berat badan, mahasiswa jurusan komunikasi, atau data jumlah kendaraan di Jakarta, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai lainnya. Nilainya bisa berupa pecahan, contohnya seperti penggunaan kata sekitar, kira-kira, dan sebagainya. Biasanya kata tersebut terdapat pada data hasil panen, panjang jalan, berat badan sapi. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan pada materi klasifikasi data ini. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.